Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Ruro dari kelas RA5 Manajemen Sumber Daya Manusia semester 6 dengan NIM 612012300207. Dengan adanya video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Kinerja yang diampu oleh Bapak Muhammad Teguh Setiadi, SE, MM, CTMP, CMC, CPG, AM, CLM, CIB. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi yang telah dibahas yang berjudul kualitas dan produktivitas dalam organisasi. Pengertian kualitas dan produktivitas. Kualitas kinerja merupakan tingkat keberhasilan seseorang dalam melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh organisasi. Kualitas kinerja dapat dilihat dari ketetapan hasil kerja, kemampuan menyelesaikan tugas dengan baik, minimnya kesalahan, serta kesesuaian hasil pekerjaan dengan tujuan yang ingin dicapai. Sementara itu, produktivitas kinerja adalah kemampuan seseorang atau kelompok dalam menghasilkan output atau hasil kerja secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Produktivitas tidak hanya berkaitan dengan jumlah pekerjaan yang dapat diselesaikan, tetapi juga memperhatikan penggunaan waktu, tenaga, dan biaya yang digunakan dalam proses kerja. Selanjutnya, tantangan dan proses memperbaiki dan pengukuran produktivitas. A. Tantangan dalam produktivitas. Produktivitas merupakan salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan suatu organisasi. Namun dalam upaya meningkatkan produktivitas, organisasi sering menghadapi berbagai tantangan yang dapat menghambat pencapaian tujuan. Beberapa tantangan tersebut menurut Sinungan 2014 antara lain: yang pertama, perkembangan teknologi yang cepat, 2. Kualitas sumber daya manusia yang beragam, 3. Persaingan global, 4. Motivasi dan kepuasan kerja karyawan, yang kelima, keterbatasan sumber daya, dan yang keenam, resistensi terhadap perubahan. Selanjutnya, B. Proses memperbaiki produktivitas. Menurut Harris et al. 2023, perbaikan produktivitas merupakan upaya yang dilakukan secara sistematis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Proses tersebut meliputi beberapa tahap berikut. Yang pertama, melakukan analisis lingkungan. Yang kedua, melakukan analisis SWOT. Yang ketiga, menetapkan visi misi dan nilai organisasi. Yang keempat, menetapkan tujuan dan sasaran organisasi. Yang kelima, menetapkan strategi dan taktik organisasi. Dan yang keenam, mengimplementasikan dan mengawasi rencana strategis. Selanjutnya, C. Pengukuran produktivitas. Pengukuran produktivitas kerja adalah proses evaluasi untuk menilai sejauh mana efisiensi dan efektivitas seorang karyawan atau sistem dalam mengubah sumber daya atau input menjadi barang atau jasa atau output. Ini bertujuan untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan guna mencapai target perusahaan. Jenis-jenis pengukuran produktivitas menurut Arba 2023 terdapat dua jenis pengukuran produktivitas sebagai berikut. Yang pertama, produktivitas total, dan yang kedua, produktivitas parsial. Selanjutnya, strategi peningkatan SDM dan peningkatan kualitas. Strategi peningkatan sumber daya manusia atau SDM adalah serangkaian rencana dan tindakan yang dilakukan oleh organisasi atau perusahaan untuk meningkatkan kualitas, kompetensi, pengetahuan, keterampilan, sikap, dan produktivitas tenaga kerja agar mampu mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.
Berikut merupakan beberapa strategi yang harus dilakukan oleh organisasi untuk meningkatkan kualitas SDM. Menurut Aditya et al. 2024, terutama dalam era globalisasi seperti sekarang ini atau lebih dikenal dengan era industri 4.0. Yang pertama itu transformasi era digital, yang kedua pelatihan dan pengembangan, yang ketiga strategi reward dan punishment yang efektif, dan yang keempat pengawasan dan sikap bekerja dalam organisasi. Selanjutnya, Total Quality Management atau TQM. Total Quality Management atau TQM merupakan sistem manajemen yang berfokus pada kualitas barang atau jasa dan melibatkan seluruh anggota perusahaan dan bertujuan untuk memperbaiki yang dilakukan terus-menerus untuk mendapatkan hasil yang baik. Selanjutnya A. Manfaat Total Quality Management atau TQM untuk perusahaan. TQM memiliki peranan penting dalam sebuah perusahaan sebagai pemegang kontrol atas segala kualitas yang dimiliki dalam perusahaan tersebut. Yang pertama itu, kualitas barang atau jasa akan berpengaruh terhadap reputasi perusahaan. Yang kedua, kualitas akan memberikan keandalan produk. Yang ketiga, kualitas akan menjadi suatu perhatian internasional atau menarik keterlibatan global. Selanjutnya yang B, prinsip-prinsip dasar Total Quality Management atau TQM. Yang pertama itu, fokus pada pelanggan adalah inti dari manajemen kualitas total atau TQM. Yang kedua, perbaikan berkelanjutan atau perbaikan berkelanjutan adalah proses yang terus-menerus meningkatkan kualitas produk, layanan, dan proses. Yang ketiga, komitmen penuh keterlibatan total menekankan bahwa setiap orang dalam organisasi, mulai dari manajemen puncak hingga karyawan lini depan, harus dilibatkan dalam proses peningkatan kualitas. Dan yang keempat, pendekatan berbasis bukti. Pengambilan keputusan TQM yang efektif harus didasarkan pada data dan analisis yang akurat. Selanjutnya, memperbaiki kualitas dan kinerja. Memperbaiki kualitas dan kinerja merupakan salah satu tujuan penting dalam pengelolaan sumber daya manusia di sebuah organisasi. Kualitas mengacu pada kemampuan individu atau organisasi dalam menghasilkan pekerjaan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, sedangkan kinerja merupakan hasil kerja yang dicapai oleh seseorang berdasarkan tanggung jawab yang diberikan. Sementara kualitas dan kinerja karyawan, semakin besar pula peluang organisasi untuk tujuan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, Quality Circle dan STAND. Quality Circle atau QC atau gugus kendali mutu atau GKM adalah sekelompok kecil karyawan yang berasal dari unit kerja yang sama dan secara sukarela berkumpul secara rutin untuk mengidentifikasi, menganalisis, serta memecahkan berbagai masalah yang berkaitan dengan kualitas, produktivitas, biaya, keselamatan kerja, dan efisiensi organisasi. Konsep Quality Circle pertama kali diperkenalkan oleh Kaoru Ishikawa pada tahun 1962 di Jepang sebagai bagian dari penerapan pengendalian mutu terpadu. Konsep ini lahir dari pemikiran bahwa pekerja yang terlibat langsung dalam proses kerja merupakan pihak yang paling memahami berbagai permasalahan yang terjadi di lapangan, sehingga mereka juga memiliki kemampuan untuk memberikan solusi yang efektif. Selanjutnya, tujuan dan manfaat Quality Cycle. A. Tujuan Quality Cycle. Sebagaimana sistem kerja lainnya, pelaksanaan program gugus kendali mutu memiliki tujuan dari QCC. Ini adalah mendayagunakan seluruh aset yang dimiliki perusahaan atau instansi, terutama sumber daya manusianya, secara lebih baik guna meningkatkan mutu berbagai tujuan, yang intinya adalah untuk menjaga kegiatan bekerja dilaksanakan dalam kondisi kerja yang lebih baik. Gugus kendali mutu ini bertujuan melanggang kerja sama kelompok. Selanjutnya B. Manfaat dari pengendalian mutu.
Manfaat dari pengendalian mutu terpadu menurut Bara adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagi perusahaan, yaitu adanya pengembangan perusahaan melalui sumbangan ide untuk perbaikan-perbaikan. Selanjutnya, adanya perbaikan dan kemajuan dalam hubungan harmonis antar karyawan dan perusahaan. Selanjutnya, adanya partisipasi dari seluruh karyawan untuk mendukung dan melaksanakan sasaran perusahaan. Dan terakhir, adanya motivasi karyawan untuk mempertahankan serta mewujudkan perusahaan. Yang kedua, bagi karyawan. Yang pertama, adanya perbaikan diri karyawan serta usaha untuk mengawas diri. Selanjutnya, adanya kesempatan melatih kemampuan berkomunikasi dan berpartisipasi dalam kelompok. Selanjutnya, adanya peningkatan kreativitas serta mempertinggi penggunaan teknik-teknik pengendalian mutu. Dan yang terakhir, adanya peningkatan kesadaran dan mutu serta pola pikir yang kritis. Selanjutnya, pengertian standar. Standar adalah suatu ukuran, pedoman, spesifikasi, atau ketentuan yang telah ditetapkan sebagai acuan dalam melaksanakan pekerjaan, menghasilkan produk, atau memberikan layanan sehingga diperoleh hasil yang konsisten dan sesuai dengan kualitas yang diharapkan. Standar digunakan untuk memastikan bahwa setiap aktivitas dilakukan dengan cara yang sama, sehingga kualitas hasil dapat dipertahankan dan ditingkatkan. Mutu International Organization for Standardization. Standar adalah dokumen yang disusun berdasarkan kesepakatan dan berisi aturan pedoman atau karakteristik yang digunakan secara berulang untuk mencapai tingkat keteraturan yang optimal dalam suatu kegiatan. Selanjutnya, hubungan quality circle dengan standar. Quality circle dan standar saling berkaitan dalam sistem manajemen kualitas karena quality circle berfungsi menemukan masalah dan menciptakan solusi perbaikan, sedangkan standar berfungsi mempertahankan hasil perbaikan tersebut agar dapat diterapkan secara konsisten. Siklusnya adalah masalah, analisis, solusi, implementasi, evaluasi, standarisasi, peningkatan berkelanjutan. Tanpa standar, hasil perbaikan dari quality circle akan sulit dipertahankan. Sebaliknya, tanpa quality circle, standar yang ada mungkin tidak berkembang dan menjadi kurang relevan dengan kebutuhan organisasi. Kesimpulan dari materi ini adalah kualitas dan produktivitas merupakan faktor penting yang menentukan keberhasilan suatu organisasi. Peningkatan kualitas dan produktivitas dapat dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia, penerapan Total Quality Management atau TQM, serta pelaksanaan quality circle dan standar kualitas. Dengan adanya perbaikan yang berkelanjutan dan keterlibatan seluruh anggota organisasi perusahaan dapat meningkatkan kinerja, efisiensi, dan daya saing, serta kepuasan pelanggan. Baik, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.